kasih Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Saya sempat bercerita dengan beberapa teman-teman dari komunitas yang berbeda. Kondisinya rata-rata di komunitas mereka juga sama. Mereka mengalami penurunan umat. Pada saat COVID, pada saat sekarang semua PD-PD bisa online, kita bisa kemana-mana. Kita bisa ikut PD di mana saja. Tinggal klik langsung bisa datang. Seperti murid, ya 2 murid yang menuju Emmaus itu, mereka tidak, jadi mereka ini dalam kondisi terpuruk. Kedua murid itu dalam kondisi terpuruk. Mereka tidak sendiri. Pada saat mereka terpuruk, mereka bukan menyimpan terpuruk tapi berdoa, tetapi malah mereka mengajak Bapak Ibu, mengajak orang lain. Mereka menceritakan kepada Yesus. Mereka membagikan semua hal-hal negatif itu kepada Yesus. Itu juga terjadi Bapak Ibu. Mereka mengajak. Jadi saya ini sempat diajak, yuk kita ikut PD di sini. Loh, saya bilang PD di sini kan saya nggak bisa. PD di sini bertepatan dengan PD komunitas saya. Teman-teman saya itu malah mengajak gini, ayolah sesekali kita ikut ke sana lebih enak loh. Di situ lebih mantap, WL-nya mantap, pewartanya mantap, dan kita bisa diisi. Pada saat itu, saya cuma duduk, saya cuma berdoa, Tuhan, tolong kasih kekuatan untuk saya, untuk tetap setia. Saya tahu apa yang Tuhan mau saat ini. Tuhan mau saya tetap setia di dalam komunitasku, di dalam setiap komunitas yang saya tempati. Tuhan mau saya menjadi berkat di dalam komunitas, terutama pada saat sekarang ini. Ada beberapa juga bahkan yang mau ikut PD, jajan kemana-mana, ke PD-PD lain, dengan harapan untuk saya mau supaya saya diisi. Dia mungkin merasa di rumahnya sendiri, komunitas itu adalah rumah Bapak Ibu. Dia merasa di komunitasnya sendiri dia tidak diisi. Pada saat itu Bapak Ibu, saya berpikir bagaimana kalau seandainya Tuhan berkata kepada kita saat ini, kepada teman-teman saya yang berkata seperti itu. Tuhan berkata, hai kamu orang bodoh, betapa lambatnya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu. Masa di komunitasmu sendiri kamu tidak bisa mendapatkan apa-apa sampai kamu harus pindah ke komunitas lain untuk diisi. Sedangkan aku pun hadir di dalam komunitas kamu. Di dalam setiap komunitas, di dalam setiap persekutuan doa, Tuhan hadir. Saya itu berkata dalam hati saya, aduh Tuhan, jangan sampai Tuhan berkata seperti itu sama saya karena ketidaksetiaan saya. Karena ketidaktaatan saya. Bapak Ibu, untuk saya, masa pandemi ini adalah masa pemurnian. Masa pemurnian bukan hanya untuk kita, apakah kita mau misa offline atau online, bukan seperti itu. Tapi masa pemurnian ini adalah masa pemurnian di mana Tuhan itu mengajak kita untuk tetap setia. Setia dengan apa yang kita lakukan selama masa offline. Kalau kita selama masa offline berkomunitas, maka tetaplah berkomunitas. Jangan pernah meninggalkan komunitas saat ini. Dan dia membagikan kepada saya, dia bilang, Cek, saya ini bersyukur ada komunitas. Tanpa komunitas, saya sudah tidak tahu apa yang terjadi. Tanpa komunitas, saya sudah tidak bisa mengatur semua. Dia tidak bisa mengatur segala sesuatunya, Bapak Ibu, karena kondisinya bapaknya baru meninggal dan ibunya meninggal kemudian, beberapa hari kemudian. Semua keputusan itu diatur oleh komunitas.
sampai selesai penguburan, bahkan dia tetap sampai sekarang, ini sudah berlalu 2 minggu, dia masih tetap bersyukur dia memiliki begitu banyak orang tua, pengganti, begitu banyak saudara yang mungkin secara biologis dia tidak memiliki saudara, tetapi di dalam komunitas dia memiliki ratusan saudara. Begitu banyak. Itu adalah kekuatan untuk dia. Di dalam komunitas pasti ada pertumbuhan iman, kalau kita ada di dalam komunitas. Yang kedua, ada kebangkitan roh. Peristiwa Pentakosta itu selalu akan terjadi di dalam komunitas yang berdoa. Pada saat kita berdoa, pencurahan roh, semangat baru pasti akan terjadi. Apa yang bisa kita lakukan? Di dalam komunitas pasti ada mukjizat, ada penggandaan roti. Pasti kita dicukupkan. Komunitas itu pasti akan membantu satu sama lain. Dan yang terakhir ada berkat yang Tuhan sediakan yang berlimpah-limpah di dalam komunitas. Mazmur 133. Urapan itu, minyak itu turun dari atas ke bawah. Dan itu tidak pernah berhenti. Di dalam komunitas yang berdoa, komunitas yang terus bertumbuh, komunitas yang terus bersekutu, pasti ada berkat Tuhan yang berlimpah. Kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidup.